Saudara pendengar, bersama saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 dengan tema Meremehkan Tuhan menimbulkan ancaman dan stabilitas. Mari kita mendengarkan bersama dan kita belajar dari kisah dalam Alkitab. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Sehat-sehat? Ya, itu doa saya ya untuk saudara. Selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kecukupan, rezeki di tengah-tengah kehidupan. Pekerjaan saudara diberkati, studi saudara diberkati, keluarga saudara diberkati, dan apa yang menjadi impian-impian saudara itu dibuat nyata oleh Tuhan. Kira-kira semua orang pasti mau begitu ya. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya sampai di sana. Sebagai orang yang percaya, kita diajak untuk apa? Selalu dekat kepada Tuhan. Selalu ingat kepada Tuhan. Kita tidak hanya memburu yang namanya keberhasilan di tengah-tengah hidup ini. Dan karena kita sudah belajar juga saudara bagaimana Ahab luar biasa berhasil, luar biasa hebat, tetapi dia meninggalkan Tuhan. Dan kita tahu bagaimana akhir hidupnya. Ya, dia mengalami persoalan yang sangat berat di tengah-tengah kehidupannya. Dan kita sudah belajar ya. Ketika kita belajar dari pasal 20, kemudian kita juga mengambil di pasal 22 bagaimana endingnya. Akhirnya ya Ahab kehilangan semuanya. Nah, sekarang kita akan belajar dari pertama Raja-Raja pasal 21, masih bersama saya Pendeta Yohanes. Silahkan siapkan Alkitab, baik cetakan ataupun elektronik. Dan bagi saudara yang masih ada waktu di rumah begitu mendengarkan program ini, bolehlah membuat kopi atau teh atau siapkan camilan yang saudara suka. Tapi bagi saudara yang sedang dalam perjalanan, fokus kalau bawa kendaraan, fokus ke depan, lihat. Jangan kita malah mengambil catatan, nanti malah berbahaya. Tetapi dengarkan saja, karena firman Tuhan akan hadir bagi saudara dan memberkati saudara, akan membuat saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita buka, saya akan melihat dari pertama Raja-Raja pasal 21. Raja Ahab tinggal dekat dengan seorang pria bernama Nabot ya. Orang ini berasal dari Jezreel. Dia memiliki kebun anggur di sebelah istana. Kemudian suatu hari Ahab pergi menemui Nabot. Dan menurut kitab suci ia berkata, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya aku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Saudara, jadi kita melihat bahwa raja ingin memiliki tanah di sekitarnya untuk kepentingannya sendiri. Dan ingin menggunakan kebun itu, jadi dia datang kepada Nabot dan mengatakan kepadanya bahwa dia itu berhak untuk membeli tanahnya, kebun anggurnya, atau menukarnya dengan yang lebih baik. Namun perhatikan saudara, apa jawab Nabot? "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Saudara, penting untuk ditekankan bahwa dalam masyarakat Israel kuno, ketika menaati hukum, kita melihat adanya perlindungan yang besar terhadap tanah sehingga tidak seorang pun akan tetap tanpa tanah. Tidak seorang pun akan menjadi katakanlah tunawisma jika hukum dipatuhi. Tanah adalah sesuatu yang hampir sakral dan itu menjadi milik setiap keluarga. Ini dalam konsep masyarakat kuno Israel. Tanah itu memiliki nilai khusus. Jadi sepetak tanah tidak dapat dijual selamanya kepada orang lain. Kita sudah tahu ya. Makanya ada penebusan. Supaya apa? Itu kembali lagi kepada milik pusaka keluarga. Nah, situasinya seperti bangsa Israel ya. Ini kan mereka menduduki tanah milik Tuhan. Dan dengan demikian, ketika raja meminta ini, ya pasti ditolak begitu ya. "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Raja ini kesel, gak suka sama Nabot. Dan Nabot ini setia kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menjaga warisan leluhur begitu kira-kira. Nah, Ahab pulang dengan wajah muram dan marah. Tentunya
Ini kan sikap seorang raja. Dan kitab suci mengatakan, maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Wah, dia hanya gara-gara tanah, saudara. Nggak bisa. Inilah raja kadang-kadang. Apapun yang diinginkan harus didapat. Ketika nggak dapat, dia seperti emosi dan marah. Bayangkan, kok bisa rakyat melawan dia? Mungkin seperti itu. Nah, ini saya katakan sebagai skenario yang rumit. Raja ini bertingkah seperti anak laki-laki yang katakanlah dia keras kepala dan manja. Begitu nggak diberikan, dia tidur, dia tutup pintu, dia tidak mau buka pintu seperti sedang marah begitu. Dan di Alkitab dikatakan, lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau nggak mau makan? Sudah ada makanan semua, dia nggak mau makan. Jadi Ahab bersikap kekanak-kanakan, dia sangat marah karena apa yang diinginkan nggak didapat. Kemudian Ahab menjelaskan kepada istrinya apa yang terjadi. Dan kita lihat di sini sekarang Isabel yang mulai pegang kendali. Kita lihat di sini Raja Ahab itu sebenarnya nggak punya kendali dalam kepemimpinan rumahnya. Bagaimana mungkin orang seperti ini sekarang menjadi raja di Israel? Dan dia sendiri nggak mampu mengendalikan kepemimpinan yang katakanlah sangat sederhana di tengah-tengah rumahnya. Kemudian dikatakan dalam kitab suci, Isabel istrinya berkata, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Israel itu. Wow. Jadi, kemudian dia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Nah, dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparlah dia dengan batu sampai mati. Ini luar biasa kekejaman di sini. Raja dan ratu ini kok sekongkol ya. Dia melakukan manipulasi, kemudian dia bertindak kejam terhadap Nabot. Nabot ini kan cuma mempertahankan hak warisnya, karena itu memang dititahkan oleh Tuhan. Tetapi kita lihat bahwa apa yang direncanakan oleh Isabel ini sungguh-sungguh tidak masuk akal. Dan kita tahu bahwa pria ini akhirnya dirajam dan dibunuh. Ini yang terjadi, saudara. Nabot dihukum. Dan semuanya berjalan sesuai dengan siapa? Rencananya Isabel atas nama Ahab. Wow, luar biasa. Ini mengejutkan, saudara. Ini surat yang dibuat, distempeli raja, tetapi semua yang mengatur Isabel. Ini bagaimana bisa terjadi? Dia kan kepala rumah tangga. Dia adalah pemimpin, tetapi dia dikendalikan oleh istrinya. Kemudian, sudah selesai begitu, Isabel bilang kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Israel itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayar uang, sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Wow, segera sudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot. Mungkin tertawa, senang ya orang Israel itu. Untuk apa mengambil kebun itu menjadi miliknya? Bayangkan, saudara. Udah senang seperti anak-anak begitu loh. Dia minta mainan A, nggak dikasih, dia maju, kemudian dikasih aja, diambil aja. Ini kan senang, ini kan kekanak-kanakan. Saudara, ingat seperti yang saya pernah katakan, Allah itu adalah Allah yang adil. Dia tidak akan membiarkan hal-hal itu berlanjut. Kitab suci memberitahu kepada kita tentang yang namanya kejahatan. Ini sikap yang nggak masuk akal dan tidak layak sebenarnya diberitakan. Tetapi ini disampaikan supaya kita juga jangan sampai kita terjebak juga dalam masalah yang sama, saudara. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakan kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Anjing-anjing selalu berada di luar kota, saudara. Nah, ketika seseorang dijatuhi hukuman rajam ya, mereka dilemparkan keluar kota, dan anjing-anjing yang bukan hewan piaraan seperti sekarang ya, adalah hewan
yang liar, yang buas, itu berada di luar memakan mayat setelah kejadian itu. Ketika Nabot dibunuh, dia juga dilemparkan keluar kota seperti seorang yang telah dijatuh hukuman mati. Nah, dengan cara yang sama dikatakan bahwa Tuhan juga akan memperlakukan siapa? Ahab seperti itu. Dan ini disampaikan melalui Elia. Nah, keadilan itu akan selalu muncul. Tuhan akan menyatakan keadilannya. Kitab suci meneruskan saudara, dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berdosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Saudara perhatikan di sini bagaimana kerajaan ini telah mencapai situasi yang menimbulkan malapetaka yang besar. Ada kemerosotan agama di kerajaan utara dan mereka sedang dikuasai oleh paganisme dengan jarak yang begitu makin lama makin jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, dan mereka berada pada tingkat kekejaman yang begitu besar sehingga kita melihat di sini bahwa kadang-kadang semuanya nampaknya biasa-biasa saja, tetapi seringkali kita makin lama makin jauh daripada Tuhan, dan kita tidak lagi pada jalur yang Tuhan kehendaki. Ini yang terjadi pada kerajaan utara pada saat dipimpin oleh Ahab. Jadi ketika sebuah masyarakat, saudara, tidak memiliki lagi dasar firman Tuhan, nilai-nilai, maka mereka akan melakukan kekejaman. Mereka akan melakukan ketidakadilan. Mereka akan tersesat. Dan ini saya katakan sebagai kemerosotan spiritual dan kemerosotan keagamaan yang mengerikan di Israel. Dan juga pada saat yang bersamaan terjadi kemerosotan sosial, kemerosotan moral, dan kemerosotan di berbagai bidang, dan itu semuanya mengerikan, menyedihkan kalau kita membaca di dalam sejarah Perjanjian Lama. Saudara, di kitab suci juga diberikan, sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, karena dia telah dibujuk oleh Isabel, istrinya. Bahkan dia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala. Ya, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel. Dia membiarkan diri diperbudak. Dan tentunya ini menjadi sebuah sikap Tuhan yang sangat tegas melalui Elia. Dan setelah disampaikan begini, dikatakan di sini, segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena itu ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Saudara, ini mari kita amati dan perhatikan di sini. Meskipun begitu kejam ya, Ahab dengan jelas menunjukkan kelemahannya. Nah, ketika kata-kata Elia disampaikan kepadanya terkait dengan perilakunya, kita tahu saudara, Ahab menjadi putus asa. Dia mulai merendahkan diri, dan dia memohon belas kasihan Tuhan. Dan kita lihat saudara, Tuhan itu sungguh luar biasa baiknya. Betapa istimewanya, yang saya katakan di sini, belas kasihan Tuhan. Sehingga dia enggak menghukum Ahab ketika itu. Baiklah. Kira-kira seperti itu. Aku akan membiarkan ini terjadi di generasi mendatang. Ya, Ahab mendengar kata keras ini tentang apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa keluarganya. Tetapi seperti Tuhan memberikan waktu. Karena dia menunjukkan belas kasihannya kepada raja ini yang telah merendahkan diri. Dan tidak terjadi pada saat itu ya. Ini berlawanan dengan apa yang dibayangkan banyak orang ya. Kejahatan, penyimpangan, kekejaman, pembunuhan, semuanya. Ini ternyata kadang-kadang orang berpikir tidak ada hubungannya ya dengan tingkat pendidikan seseorang. Tidak ada hubungannya dengan bersekolah di sekolah yang bagus. Ini tidak ada hubungannya dengan status atau situasi keuangan seorang. Bahkan seorang raja
seorang yang dari kalangan atas, ketika mereka menjauh dari Tuhan, lagi sekali saudara, menjauh dari prinsip-prinsip Tuhan, mereka mampu melakukan hal-hal yang sesat dan kejam, seperti apa yang kita lihat baru, bagaimana Isabel melakukan sesuatu dan itu tidak ada semacam bahwa Ahab, wah ini keliru, enggak, dia merasa, oh bagus ini. Artinya dia sudah kehilangan arah di tengah-tengah kehidupannya. Jadi lagi sekali, ketika kita menjauh dari Tuhan, ketika kita meninggalkan prinsip-prinsip Tuhan, maka kita bisa saja melakukan hal-hal yang tersesat, bahkan hal-hal yang kejam di dalam kehidupan kita. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 program pelajaran Alkitab, dan saat ini kita sampai pada 1 Raja-Raja pasal yang ke-21. Kita sampai pada sesi tanya jawab. Mari kita perhatikan baik-baik. Pada pasal yang ke-21 dari buku pertama Raja-Raja, seorang raja yang menginginkan tanah bawahannya. Bukankah raja berdaulat atas tanah tersebut dan memiliki akses ke segala sesuatu? Mengapa ada perdebatan tentang kepemilikan sebidang tanah yang begitu kecil? Apa kesalahan Ahab dalam kisah ini? Ini pertanyaan yang sangat penting, Pak Oti. Nah, salah satu hal terpenting yang kita miliki terkait dengan monarki di Israel adalah bahwa monarki ini berbeda. Sebagian besar, kalau kita membaca tradisi dunia barat, itu memiliki pengaruh hak ya dan landasan moral karena adanya prakonstitusi yang ada di Israel pada waktu itu. Karena berbeda dengan monarki absolut yang kita miliki di timur ya, dekat di mana raja mengendalikan segalanya, di mana raja adalah makhluk Tuhan, tanda petik begitu. Tak terbantahkan dan sangat berkuasa, misalnya seperti Firaun di Mesir. Di Israel keadaannya sangat berbeda karena raja tidak memiliki kekuasaan absolut. Ia juga tunduk pada konstitusi dan konstitusi itu adalah hukum Tuhan. Jadi hukum tersebut menetapkan beberapa aturan yang mencegah raja memiliki kekuasaan yang berlebihan dan absolut. Inilah sebabnya kita melihat dalam tradisi Yahudi Kristen ada nilai-nilai demokrasi ditegakkan, dan di sini kita mengamati bagaimana raja bukanlah pemilik seluruh tanah. Nah, gagasan ini sama seperti yang kita lihat dalam kitab Imamat, bahwa tanah itu milik Tuhan dan digunakan oleh bangsa Israel. Oleh karena itu, setiap keluarga itu memiliki harta miliknya sendiri. Itu adalah harta pribadi mereka. Ya, sama seperti hari ini misalnya kita memiliki tanah, kita memiliki rumah kita sendiri, dan pemerintah nggak begitu saja datang, oh diambil, nggak bisa juga. Karena apa? Memang sudah ada aturannya. Jadi dengan cara yang sama kita melihat bahwa ketika Ahab meminta tanah, dia berkata, aku akan memberimu kebun anggur yang lebih baik, artinya tukar guling. Tetapi tanah ini nggak dijual, karena bukan hanya tanah saja. Ini kan tanah warisan. Ini tanah keluarga, di mana keluarga ini akan ditegakkan namanya begitu ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Keluarga itu tinggal di sana. Nah, tanah itu telah menjadi milik mereka selama beberapa generasi. Ada keterkaitan yang mendalam dengan stabilitas sosial tanah tersebut ya. Dan keluarga itu kemudian berhak untuk menolak menyerahkan tanah itu. Jadi nggak tiba-tiba karena butuh uang, jual aja, enggak. Jadi Ahab tidak menerima hal ini karena apa? Kesetiaannya pada hukum telah terkompromikan. Dan dia lebih menghargai kepentingannya sendiri daripada hukum Tuhan. Kira-kira seperti itu, Pak Oti. Semakin banyak yang dia miliki, semakin banyak yang dia inginkan. Ambisi yang mengerikan. Sekarang, masalahnya lagi-lagi tampaknya adalah Isabel. Siapa sebenarnya yang bersalah dalam kisah ini? Isabel? Ahab? Siapa yang berkuasa? Masalahnya Pak Oti ya, Kitab Suci menunjukkan kepada kita bahwa Isabel maupun Ahab bersalah. Tetapi drama seriusnya disebabkan oleh pembalikan nilai-nilai dalam masyarakat. Nah, apa yang kita lihat di sini, saudara? Mereka tidak menganggap serius pesan Tuhan dan iman mereka kepada Allah Israel. Kita berada di bawah pengaruh paganisme dan penyembahan Baal.
Masalah kedua di sini adalah bahwa orang yang mengendalikan situasi siapa? Ya orang asing. Seorang wanita Kanaan dari bangsa yang telah lama diperingatkan Tuhan kepada bangsa Israel. Masih ingat ya? Mereka disuruh dibasmi tapi dibiarkan. Nah, sekarang jadi masalah. Nah, masalah ketiga juga adalah seharusnya kan suami ini bertanggung jawab sebagai keluarga. Ahab kan kita tahu ini pria yang lemah dan tidak memiliki kekuasaan. Siapa yang ngambil keputusan? Isabel. Atas nama suaminya Ahab. Ini kan raja. Dan bersamaan dengan itu, kita tahu juga kaum miskin ya mereka membutuhkan dan mereka tidak mendapat keadilan. Dan ternyata tidak ada di masa Isabel atau di masa Ahab. Jadi ada proses keterlibatan antara keduanya dan merekalah yang membalikkan keadaan Israel, mengubah nilai-nilai. Dan sebagian besar masyarakat kita saat ini ya tampaknya berperilaku dengan cara yang sangat mirip, dengan apa yang dilakukan oleh Ahab dan Isabel. Mereka membalikkan nilai-nilai, kalau mereka ingin apa ya mereka ambil saja. Dia bisa ngatur semuanya. Dia lupa yang namanya aturan-aturan dan juga nilai-nilai yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Namun, jika kita perhatikan di sini, situasinya sedikit lebih rumit karena pada ayat yang ke-10, pasal yang ke-21, tampaknya Isabel berbicara tentang Tuhan, bahwa dia entah bagaimana taat kepadanya. Dia berbicara tentang puasa dan menyeru orang-orang ini untuk menghukum Nabot di sini. Tampaknya dia benar-benar percaya kepada Tuhan Israel, begitu. Ini adalah sesuatu yang menarik, Pak Oti. Kalau kita lihat apa yang terjadi ya, sebenarnya idenya bukanlah untuk sepenuhnya memusnahkan gagasan tentang Tuhan Israel, tidak seperti itu. Apa yang kita lihat di sini sebagian besar adalah sinkritisme agama. Kita melihat bahwa paganisme ini bahkan mengatakan merekalah dengan pengaruh pagan, hai Israel, yang membebaskanmu dari Mesir seperti itu. Bukan Tuhan Israel. Ini para pagan yang membebaskan. Jadi ada percampuran sesuatu yang sangat umum di seluruh dunia saat ini dan juga di beberapa budaya. Ya, orang percaya kepada Tuhan dan juga percaya kepada hal-hal lain. Kira-kira ada yang mengalami? Mereka berpikir bahwa semakin banyak ia percaya, semakin baik. Percaya A, percaya B, percaya C. Jadi semakin hebat. Ini ada semacam campuran, sinkretisme. Nah, di sini kita melihat nama Tuhan digunakan untuk apa? Kepentingan politik. Karena semua orang tahu nama Tuhan, karena Tuhan Israel adalah polanya kelihatan di sini. Itu berjalan. Bagaimana Isabel juga di sini menggunakan agama untuk mempraktikkan apa kejahatan. Dan ini tidak berarti bahwa dia memiliki iman yang jujur yang sebenarnya kepada Tuhan. Dia adalah seorang pagan, seorang wanita yang jahat dan sesat. Jadi nama Tuhan dipakai hanya untuk kepentingan politik dan kepentingan dirinya sendiri. Dia sendiri sebenarnya nggak percaya kepada Tuhan yang sebenarnya, Tuhannya Israel itu. Tidak seperti itu dia. Dan tidak mau membayar tanah tersebut. Tepat sekali. Ini semua sangat menyedihkan, Pak Oti ya. Nah, di akhir bab ini, Ahab bertobat. Apakah ini benar-benar terjadi atau Ahab hanya takut karena sekarang dia akan menerima hukuman atas apa yang telah dilakukannya? Apakah itu pertobatan karena takut akan ancaman? Nah, ayat suci di sini memang tidak membahas detailnya karena cara berpikir orang Ibrani kuno dalam Alkitab itu berbeda. Hal itu sangat mempertimbangkan namanya sikap lahiriah seseorang. Ini seperti membayar tagihan, kira-kira seperti ya. Jika orang tersebut membayar, maka sudah terbayar. Nah, tidak selalu berarti bahwa orang tersebut senang melakukannya. Jelas bahwa Ahab takut, bahwa Ahab merasa terancam. Tetapi terlepas dari semua itu, terlepas dari sikapnya yang tulus atau tidak, ia tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Sekalipun kita dapat menyimpulkan, terutama karena nanti kita akan dapat memahaminya bahwa Ahab belum bertobat sepenuhnya dengan tulus. Sikap objektifnya dalam merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu sudah cukup. Setidaknya cukup bagi Tuhan untuk berbelas kasihan kepadanya. Ini sangat luar biasa ya. Terkadang kita melakukan begitu banyak kesalahan dan butuh waktu lama bagi Tuhan untuk merasa kesal dan marah kepada kita. Nah, dengan sedikit mundur dan sikap rendah hati yang sederhana itu cukup. Kita akan melihat betapa mudahnya untuk diampuni. Ini Tuhan kita yang penuh dengan belas kasihan.
Ini juga yang dicatat di dalam kitab suci. Terima kasih Pak Yones atas penjelasannya. Bagaimana kesimpulan akhirnya? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah melihat bagaimana seorang raja dengan karakter buruk. Dia mengancam, dia membunuh, dia mengambil semua apa yang menjadi milik Nabot dan keluarganya dan membiarkan mereka tanpa tanah. Kita mempelajari pasal 21. Dan kita lihat bagaimana tindakan Ahab dan Yezebel membawa begitu banyak masalah dan kesulitan bagi Israel kuno. Dan setelah mempelajari apa yang kita dengar tadi, apa yang harus kita simpan dalam pikiran kita? Ya, kita mungkin berkali-kali mendengar tentang Tuhan dan gereja, berbicara tentang Alkitab, ya, tentang iman dan hal-hal yang bersifat keagamaan. Seringkali kita memikirkannya dan berkata, ini benar-benar sesuatu yang spiritual, sesuatu yang menenangkan kita, membantu kita di hari Senin, ya, membantu kita menghadapi kehidupan hari-hari kita. Agama itu memiliki nilai yang seperti ini. Tetapi kita juga harus berpikir, saudara. Perhatikan baik-baik. Karena di sini kita menemukan bahwa meremehkan Tuhan lagi sekali. Itu meremehkan prinsip-prinsip Tuhan, itu akan mendapat yang namanya ancaman besar terkait dengan stabilitas di tengah-tengah masyarakat. Inilah sebabnya mengapa kebenaran besar yang harus kita simpan dalam hati kita, bahwa ketika Tuhan dilupakan, Tuhan di nomor 2 di nomor sekian dikesampingkan, maka segala sesuatu yang lain dalam kehidupan kita itu akan mengalami ketidakstabilan. Ada banyak hal yang akan dirugikan. Karena apa? Karena kita mulai meninggalkan prinsip-prinsip yang Tuhan tetapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya ini menjadi evaluasi bagi kita agar kita tidak boleh lupa kepada Tuhan dan menerapkan prinsip-prinsipnya di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Baik, terima kasih banyak Pak Yones. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda.